Perkenalkan, nama saya Irmawati Manulius, NIM 23320052, kelas B Prodi PJKR. Baik, di sini saya akan membuat video mengevaluasi pembelajaran Penjas, dan di sini yang saya ambil itu adalah cabur tinju. Dan penjelasan yang pertama itu adalah kognitif atau pengetahuan. Kognitif adalah suatu proses mental yang berhubungan dengan cara berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah, bahkan memperoleh pengetahuan. Nah, indikator kognitif dalam olahraga tinju ini yang saya membuat video tentang mencipta. Nah, mencipta siswa mampu mengembangkan strategi baru. Misalkan kalau di tempat latihan itu sudah pasti kalau kita tidak paham tentang gerakan-gerakan yang lain, otomatis kita harus mendapat penjelasan ulang dari pelatih. Dan yang berikut itu yang berikut itu indikator. Indikator itu merancang taktik untuk menghadapi lawan. Misalkan itu tipe gaya lawan, misalnya lawan itu lebih tinggi. Menurut lawan lebih tinggi, maka kita harus membuat variasi kombinasi pukulan serangan dan bertahan untuk mengembangkan pola langkah kaki atau footwork untuk menguasai di dalam ring. Nah, di sini saya mengambil contoh soal. Contoh soal yang saya ambil itu, rancanglah sebuah strategi serangan sederhana untuk menghadapi lawan yang memiliki jangkauan panjang atau pukulannya lebih panjang. Misalnya tangannya itu lebih panjang dan sering digunakan untuk pukulan jab atau pukulan tangan kiri. Dan jelaskan jenis pukulan yang digunakan dalam pergerakan kaki dan alasan mengapa strategi tersebut itu efektif. Nah, alasannya itu saya memilih soal tersebut karena indikator mencipta dan menjelaskan tentang bagaimana siswa mampu menganalisis situasi dan mengembangkan strategi taktis untuk memecahkan masalah di dalam lapangan atau di dalam ring tinju. Dan bagian yang kedua itu afektif atau sikap. Nah, afektif atau sikap adalah ranah penilaian yang berkaitan dengan sikap, perilaku seseorang dalam proses pembelajaran, terutama nilai sportivitas. Indikator afektif dalam cabur tinju atau olahraga tinju itu yang pertama itu juga mencipta, tentang mencipta. Nah, siswa harus mampu membangun nilai dan kebiasaan baru yang positif. Nah, yang berikut itu dia punya indikator itu yang pertama itu menciptakan budaya dan menghargai sesama petinju. Dan yang berikut itu membangun kontak emosi saat melakukan kontak fisik. Yang berikut itu membangun kontrol emosi saat melakukan kontak fisik. Misalkan kalau mengenai kontak fisik ini seperti kalau di dalam ring, kita harus mengontrol emosi saat dalam pertandingan. Dan yang berikut itu membangun dan mengembangkan sikap disiplin dalam latihan mandiri. Misalkan kalau kita tidak pergi ke tempat latihan, kita bisa latihan mandiri. Nah, yang berikut itu adalah contoh soal. Contoh soal. Contoh soal itu menciptakan. Yang pertama itu kegiatan atau kode etika yang sederhana yang harus dilakukan oleh dua petinju setelah melakukan sparring atau melakukan sebuah pertandingan untuk memastikan bahwa persaingan hanya terjadi di atas ring dan
menjaga yang namanya rasa hormat terhadap sesama petinju. Dan yang berikut itu alasannya itu mengarahkan mengarahkan petinju untuk menghasilkan nilai karakter yang bisa diterapkan nyata agar olahraga tinju tidak dapat dipandang sebagai kekerasan, melainkan olahraga tinju menjunjung tinggi sportivitas. Dan yang berikut itu yang terakhir itu adalah psikomotorik atau penampilan. Nah, psikomotorik adalah ranah pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan. Ranah yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan gerakan atau kemampuan fisik yang melibatkan koordinasi antara lain pikiran, saraf, dan yang terakhir itu otot. Dan indikator psikomotorik dalam olahraga tinju mencipta misalnya siswa mampu mengembangkan variasi gerakan dalam teknik dasar. Misalkan itu dalam teknik dasar itu ada 4, misalkan pukulan jab, pukulan strike, pukulan hook, dan pukulan uppercut. Dan bisa juga ditambahkan dengan putaran kaki atau pinggul. Yang berikut itu untuk mengembangkan pola pertahanan yang digabungkan dengan serangan balik atau counter punch. Yang berikut itu contoh soal. Contoh soal bagaimana cara mengkoordinasikan gerak antara putaran pinggul, yang berikut itu tumpuan kaki, ya, dan yang terakhir itu dorongan bahu, yang terakhir ya dorongan bahu agar pukulan hook yang dihasilkan stabil dan tetap sasaran. Dan tetap stabil atau pas sasaran. Baik, yang berikut itu alasannya agar siswa dapat mengembangkan kondisi gerak, efisien, dan mampu menciptakan pola pertahanan dan serta serangan efektif. Untuk memenangkan suatu pertandingan. Baik, ini mungkin sedikit video presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.